Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Supaya teman-teman nanti bisa tahu ketika aku upload video baru. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Sekarang tuh lagi hype banget ya, atau lagi ngetren banget istilah frugal living. Menurut aku pribadi, food preparation adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjalankan gaya hidup frugal living tentunya. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan food preparation. Tentu saja waktu kita jadi lebih hemat, lalu kemudian juga biaya makan jadi lebih hemat, karena kita jadi lebih teratur ya untuk mengatur menu. Lebih sehat, teman-teman, karena kita atur menunya sesuai dengan kesukaan kita, ataupun juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita masing-masing. Dan sekarang aku lagi mau beres-beresin dulu nih barang belanjaan aku dari warung sayur. Teman-teman bisa lihat tadi ada wortel, itu aku beli sekitar 10 ribuan. Lalu kemudian ini aku bongkarin dari yang stok sebelumnya ya. Jadi aku masih ada sawi dari minggu lalu dan juga masih ada tomat. Nah ini aku mau campurkan dengan yang baru aku beli. Hanya satu ikat aja teman-teman. Dan untuk karetnya jangan kita masukkan ke dalam wadah. Untuk wadah yang dipakai, di sini aku menggunakan wadah Tupperware. Teman-teman bisa pakai wadah apapun, yang penting kedap udara, teman-teman. Karena itu untuk menjaga supaya sayurannya tetap bisa fresh sampai sekitar 1 atau 2 mingguan. Nah, ketika kita mau masukin sayurannya, jangan lupa bagian wadah bawahnya kita masukkan kain microfiber. Itu supaya dia akan menampung air-air yang jatuh dari tutupan wadahnya, jadi sayuran tetap kering dan juga bisa bertahan lama. Nah teman-teman, ini aku mau masukin ada oyong, aku potong bagi 2 biar cukup. Dan kalau udah dipotong seperti itu, harus segera dimasak ya. Lalu juga ini ada brokoli, aku beli 2 bonggol. Kemudian teman-teman, ternyata nggak cukup. Nah, dikarenakan wadah yang sebelumnya tadi aku masukin sawi itu lebih besar, di sini aku mau tukar wadahnya ya. Dan nanti kita bisa sesuaikan isinya. Dicampur dengan sayuran lain nggak apa-apa teman-teman. Namun tetap harus diprioritaskan untuk sayuran hijau itu dikonsumsi atau dimasak lebih dulu. Supaya tidak ada yang busuk ataupun yang terbuang ya teman-teman. Jadi dengan demikian, gaya hidup frugal living yang kita jalankan pun bisa dapat kita lakukan dengan baik. Dan tentunya kita akan lebih berhemat. Nah, ini aku masukin juga buncis bersama dengan sayur oyong ya, teman-teman ya. Dan untuk bagian atasnya, jangan lupa kita tutup lagi dengan kain microfiber. Baru setelah itu akan kita tutup dengan tutup wadah. Nah, karena aku sudah menjalankan food preparation ini kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahunan. Jadinya aku tetap menggunakan wadah-wadah yang lama yang aku punya ya teman-teman, yaitu di sini menggunakan Tupperware. Untuk saat ini ada banyak banget wadah-wadah untuk menampung bahan makanan untuk disimpan di kulkas. Udah kece-kece dan bagus-bagus banget. Teman-teman bisa beli itu kalau kalian baru mau mulai melakukan food preparation. Tapi kalau memang iya kalian sudah punya wadah kedap udara sebelumnya, nggak masalah pakai itu aja menurut aku ya. Di description box aku akan kasih link-link pembelian teman-teman untuk wadah-wadah yang cakep-cakep dan kece-kece itu. Siapa tahu teman-teman tertarik pengen beli, dan aku selalu mengupayakan mencari yang lebih murah dengan spek barang yang sama ya teman-teman. Jadi jangan lupa cekidot di kolom description aku. Kalau untuk kali ini aku lagi siangi kangkung. Untuk kangkung ataupun bayam itu aku biasanya potong-potong ya teman-teman. Tapi kalau sawi aku nggak potong-potong, jadi aku simpan begitu aja. Untuk kangkungnya sebetulnya udah agak layu, tapi nggak masalah. Ketika kita mau masak, kita akan rendam dia sebentar dengan air. Setelah itu dia akan segar kembali teman-teman. Tapi karena dia udah agak layu, jadi ada baiknya dikonsumsi lebih dulu ya. Jadi supaya biar dia itu nggak kebuang. Next berikutnya teman-teman, ini aku mau masukin ada jeruk lemon. Untuk wadah kali ini aku pakai wadah Lock and Lock. Dikarenakan ini aku dapetin gratis ya dari Lock and Lock ketika ikutin salah satu event mereka dulu.
Yang berikutnya ini adalah bawang merah. Untuk bawang merah aku beli sekitar 5.000 aja teman-teman. Dan itu tidak kita simpan di dalam kulkas, tapi kita taruh di suhu ruang ya. Lalu kemudian juga ada tempe dan juga ada tahu. Nah, untuk tempenya ini aku potong-potong lalu aku bumbui. Ini dengan bumbu kuning. Ini bumbu instan aja sih teman-teman. Kalau kalian rajin, kalian bikin sendiri pun juga bisa ya. Kalau aku milih yang lebih praktis aja. Lalu kemudian untuk tahunya, ini aku nggak rebus ataupun nggak aku kukus ya. Jadi aku ganti airnya aja nih teman-teman, yang di dalam plastik itu dengan air aqua, boleh juga dengan air matang ya. Setelah itu baru kita simpan di dalam wadah kedap udara dan bisa kita taruh di kulkas. Boleh pakai wadah tin wall kayak gitu ya. Itu aku tadi pakai yang wadah bekas teman-teman. Lalu kemudian juga di sini ada bayam, sama halnya dengan kangkung. Bayamnya udah agak layu teman-teman. Jadi sebetulnya aku tuh ketika tadi habis belanja nggak sempet langsung melakukan food preparation, tapi aku harus pergi dulu teman-teman ke satu tempat. Dan pulangnya karena udah kelamaan, jadi ini baru sempet diberesin malam-malam, padahal ini dibelinya tuh pagi-pagi. Tapi nggak masalah, ini tinggal aku potong-potong aja. Dan sama halnya dengan kangkung, ketika mau dimasak direndam aja dulu, nanti juga dia akan kembali segar lagi nih teman-teman. Ketika melakukan food preparation yang namanya karet di sayuran-sayuran hijau, itu jangan sampai ikut ya teman-teman ya. Jadi itu dibuang aja karetnya atau disimpan kalau kita butuh ya untuk mengikat-ngikat nih kalau kita ada keperluan di dapur. Nah, untuk bayamnya ini udah jadi ya teman-teman, udah selesai aku potong-potongin, lalu kemudian siap deh untuk kita masukkan ke dalam kulkas. Untuk sayur-sayuran kebanyakan akan disimpan di chiller ya teman-teman. Lalu kemudian ini ada daun seledri. Nah, sebetulnya sebelumnya aku punya yang beku ya. Jadi kalau daun seledri sama daun bawang itu aku taruh di freezer. Jadi ini aku tinggal gabungin aja dengan stok yang sebelumnya beku tadi. Aku cuci lalu aku potong-potong, terus tinggal kita masukin ke freezer. Ketika kita mau masukkan ke dalam satu masakan baru kita keluarkan. Jangan dikeluarkan sebelum kita akan masukkan ke dalam masakannya ya. Nah, lalu kemudian untuk daun bawang juga sama. Ini aku cuci, aku siangi ya yang kuning-kuningnya nih daunnya. Lalu setelah itu kita potong-potong dan kita akan masukkan juga ke dalam wadah kedap udara. Nah, kalau untuk daun bawang biasanya aku simpan sekitar 1-2 hari di chiller. Baru setelah itu aku masukkan ke dalam freezer teman-teman. Dan ini semuanya udah rapi teman-teman, sudah aku masukkan ke dalam kulkas ya. Udah di freezer, dan untuk kali ini aku tidak melakukan food preparation untuk daging baik ayam ataupun ikan, karena stok aku kebetulan masih ada ya dari minggu lalu. Jadi itu masih tersimpan dengan baik di freezer teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk bumbu dapur seperti laos, jahe ataupun juga cabai itu biasanya aku simpan di freezer supaya lebih tahan lama. Total belanjaan aku kali ini adalah di 78.000 ya teman-teman. Aku nggak bisa spell masing-masing harganya karena memang kebetulan aku nggak inget, abangnya langsung kasih totalannya aja. So, sampai di sini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Thank you for watching, see you soon, and bye-bye!